Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Sabrina, yakni guru PLP SMK Rajasa dari Universitas Negeri Surabaya yang akan mengajar kelas 11 OTK Keuangan. Pada siang hari ini, kita akan memasuki pembelajaran bab penerimaan dan penggunaan anggaran, di mana bab ini memiliki kompetensi dasar, yakni 3.4 menerapkan penerimaan anggaran dan 3.5 menerapkan penggunaan anggaran. Pada pembahasan kali ini dan kedepannya, kita memiliki materi pokok yang harus dipelajari, yakni yang pertama, pengertian anggaran, yang kedua, jenis-jenis anggaran, yang ketiga, prosedur penerimaan anggaran, dan yang terakhir ada prosedur penggunaan anggaran. Baik, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, di mana artinya di sini kita wajib mengenal terlebih dahulu dasar dari anggaran itu sendiri. Nah, jadi kenalan dulu yuk, apa sih anggaran itu? Ada yang bisa tebak? Jadi, di sini Ibu akan memperkenalkan definisi dari anggaran melalui contoh kasus kecil di kehidupan kita sehari-hari. Semisal contohnya adalah kalian para siswa selalu diberi uang saku oleh orang tua, baik dalam jangka periode waktu harian, mingguan, maupun bulanan. Nah, di sini kita misalkan setiap orang siswa diberi uang saku oleh orang tuanya sebesar Rp3.000 setiap 1 hari sekali selama 6 hari dalam seminggu. Di mana bisa dilihat pada tabel yang berarti setiap minggunya siswa mendapatkan uang saku sebesar Rp18.000. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai anggaran pendapatan atau penerimaan anggaran dalam skala kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kalian sebagai siswa pastinya akan berpikir kan dan berencana untuk mengatur keuangan tersebut untuk dialokasikan kepada pemenuhan kebutuhan kalian sebagai siswa sehari-hari di sekolah. Bisa dilihat pada contoh tabel di bawah ini, seorang siswa berencana mengalokasikan pendapatan dana yang ia punya untuk membelikan makanan selama di sekolah. Dalam 1 minggu, ia menyisihkan uang sakunya sebesar Rp7.000. Lalu sedekah infak sebesar Rp5.000, membayar kas kelas sebesar Rp500, dan menabung sebesar Rp500 setiap minggunya. Total siswa ini menghabiskan uang sakunya sebesar Rp15.500 di setiap minggunya. Nah, rencana pengalokasian dana pendapatan yang ia punya terhadap pemenuhan kebutuhannya untuk dibelanjakan tadi itu dapat disebut sebagai anggaran. Lalu, apakah arti dari anggaran yang sebenarnya? Terutama menurut para ahli apabila diterapkan di dalam suatu perusahaan, organisasi, maupun suatu instansi. Mari kita lihat. Berikut ini adalah definisi anggaran menurut beberapa ahli di bidang ekonomi yang menjelaskan apa itu anggaran dan bisa dijadikan landasan untuk memahami penjelasan mengenai anggaran. Yang pertama ada menurut Munandar, pada tahun 2011, anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada menurut Navarin pada tahun 2000, anggaran adalah rencana tertulis tentang sebuah organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif, juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Yang ketiga, ada menurut Sofyan pada tahun 1996, anggaran adalah pendekatan yang sistematis dan formal yang bertujuan untuk mencapai pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat bantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Lalu selanjutnya ada menurut Supriyono pada tahun 1990, anggaran adalah
Perencanaan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan perusahaan untuk periode mendatang. Lalu yang terakhir di sini ada menurut Mulyadi pada tahun 2001, anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter standar. Satuan ukuran lainnya yang digunakan dalam anggaran adalah jangka waktu, yaitu dalam 1 tahun. Dari pengertian-pengertian menurut beberapa ahli, maka dapat kami simpulkan bahwa anggaran adalah suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya dalam 1 tahun. Jadi,